Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Alfio dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan tentang senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang secara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Sejarah senam lantai sendiri sudah ada dikenal sejak tahun 1912 silam di Indonesia, yang mana saat itu Belanda masih menjajah dan senam ini masuk dalam kurikulum sekolah. Dan dari situlah masyarakat Indonesia mulai mengenal senam lantai, mulai tersebar di Indonesia pada tahun 1916. Peraturan umum ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mengenai peraturan umum dari kejuaraan beregu, di mana pada setiap regu yang ada mempunyai 6 pesenam putra ataupun putri. Setelah itu dalam regu ini terdiri dari rangkaian wajib dan juga rangkaian pilihan, di mana pada putra mempunyai 6 alat dan putri memiliki 4 alat. Peraturan umum kedua adalah mengenai kejuaraan perorangan serba bisa, di mana pada hal ini peserta finalis diambil dari 38 pesenam terbaik dan hasil kompetisi yang pertama tadi atau sepertiga dari jumlah peserta yang mengikuti senam lantai ini. Yang peraturan umum yang terakhir adalah mengenai kejuaraan perorangan per alat. Pada peraturan ini tersendiri, peserta finalis diambil dari 8 pesenam terbaik dari hasil kompetisi pada alat tersebut. Roll depan adalah serangkaian teknik gerakan berguling ke depan atas bagian belakang badan yang tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang, sehingga dapat dilakukan dengan awalan dalam posisi jongkok atau berdiri. Cara melakukan roll depan. Yang pertama adalah dengan awalan jongkok. Pertama-tama, letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih depan dari telapak kaki. Angkat pantat dan arahkan kepala di antara kedua telapak tangan. 3. Tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga melewati kedua telapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi, jadi sekaligus condong ke arah depan. Tempelkan tulang punggung bagian atas dan pangkal leher ke lantai. Selanjutnya didorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan mengguling ke depan. Beri energi dorongan dengan menggunakan otot perut, sehingga setelah tubuh terguling, tubuh akan kembali ke posisi seperti awal. Kesalahan dalam roll depan. Yang pertama adalah kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Kedua, ada tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jauh ke samping. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, saat tangan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Yang kelima, ada roll belakang. Roll belakang adalah suatu gerakan yang bentuk latihan yang mirip dengan roll depan. Hanya saja gerakannya ke belakang seperti namanya. Olahraga ini biasanya disebut juga guling ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada, berlawanan arah dengan roll depan. Cara melakukan roll belakang. Yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok dengan kedua kaki dirapatkan. Kedua, letakkan kedua lutut pada bagian dada. Ketiga, kedua tangan diletakkan pada bagian depan di dekat kaki, kira-kira 40 cm di depan kaki. Keempat, tumpuan berada pada bagian tangan. Kelima, bengkokkan kedua tangan dan mulai berguling. Keenam, bagian tubuh pertama yang menyentuh matras adalah bagian pundak, yaitu dengan cara menundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. 7. Ketika panggul menyentuh matras, kemudian peganglah bagian bawah lutut atau tulang kering dengan kedua tangan. 8. Setelah gerakan berguling selesai, diakhiri dengan posisi jongkok dengan kedua tangan tetap memegang tulang kering. Kesalahan dalam roll belakang. Yang pertama adalah kedua tangan yang bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya jatuh ke samping. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan
di atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Yang kelima ada kayang. Kayang adalah suatu bentuk sikap badan terlentang yang membusur bertumpu pada kedua kaki dan kedua siku-siku dan lutut lurus. Cara melakukan kayang dari sikap tidur. Yang pertama, awali gerakan dengan tidur telentang. Yang kedua, tekuk kedua lutut Anda, setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Yang ketiga, tekuk kedua siku tangan Anda, kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tepatkan ibu jari di samping telinga. Yang keempat, lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Kesalahan yang sering terjadi saat kayang. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau peregangan yang cukup. Yang kedua, siku tangan bengkok karena kekakuan pada bagian baus dan sendi. Yang ketiga, posisi badan kurang membusur karena bagian punggung yang kurang lentur dan kekakuan pada otot perut. Yang keenam ada sikap lilin. Sikap lilin adalah suatu sikap gerakan yang dilakukan di atas matras dengan badan tegak lurus, kaki tegak lurus ke atas, sedangkan kepala berada di bawah menempel pada alas matras sehingga menyerupai lilin berdiri. Cara melakukan sikap lilin. Yang pertama, Anda harus tidur telentang dan kedua kaki lurus rapat, sedangkan kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri. Kedua, pandangan lurus ke atas. Setelah itu, angkat kedua kaki dan pinggul menggunakan tangan untuk dorongan kaki ke atas. Yang ketiga, saat melakukan pendaratan atau menurunkan kaki, harus pelan-pelan agar tidak terjadi cedera. Kesalahan dalam sikap lilin. Yang pertama ada pinggang hanya ditopang dengan ibu jari. Yang kedua, kedua kaki condong ke belakang sehingga berat untuk ditopang dan tidak dapat bertahan dalam waktu lama. Yang ketiga, kedua kaki condong ke depan. Keempat, penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dan dari garis lebar badan. Yang kelima, tidak kurang bertumpu pada pundak. Yang terakhir ada lompat harimau. Lompat harimau adalah jenis olahraga dengan rangkaian gerak senam lantai dan merupakan pengembangan dari gerak salto ke depan. Dibandingkan dengan salto depan, gerak lompat harimau dilakukan dengan lompatan pada saat di udara jaraknya lebih jauh. Cara melakukan lompat harimau. Yang teknik pertama ada teknik awalan. Adapun untuk tahapan teknik awalan dalam gerakan lompat harimau sebagai berikut ini. Pertama, posisi badan tegap dan pandangan menghadap ke depan. Yang kedua, badan berada di sekitar 3-5 langkah dari daerah tolakan. Yang ketiga, lakukan ancang-ancang dengan kecepatan yang bisa disesuaikan. Pada langkah terakhir, bersiaplah untuk melakukan tolakan. Kesalahan dalam lompat harimau. Yang pertama adalah tumpuan tangan yang salah, kedua tumpuan tangan yang kurang kuat, yang ketiga kesalahan posisi bahu, dan keempat tangan tidak menolak. Yang terakhir manfaat senam lantai. Manfaat senam lantai sendiri itu meningkatkan kelenturan tubuh, mencegah resiko penyakit tertentu, tulang menjadi sehat dan kuat, membantu meningkatkan kekuatan otot, dan yang terakhir mencukupi kebutuhan olahraga setiap hari. Demikian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.